Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Awaludin Romli SPDI dari SMP Muhammadiyah 1 Sekampung Udik. Di sini saya ingin berbagi cerita praktik baik, yaitu dalam pembelajaran proyek penguatan profil pelajar Pancasila di sekolah kami. Ibu bapak guru hebat seluruh Nusantara, proyek penguatan profil pelajar Pancasila adalah kegiatan co-kurikuler, sebuah pendalaman materi berbasis proyek yang dirancang untuk memperkuat upaya pencapaian kompetensi dan karakter sesuai dengan profil pelajar Pancasila. Maka dari itu, tugas dan tanggung jawab kita, mari bersama-sama mendampingi siswa-siswi serta mengantarkan mereka menyelesaikan proyek sebagai bekal pengalamannya kelak hidup di masyarakat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. SMP Muhammadiyah 1 Sekampung Udik, Kabupaten Lampung Timur. Alhamdulillah dalam kesempatan tahun ini sudah melaksanakan program pemerintah terkait dengan implementasi kurikulum merdeka, yaitu dengan mengambil opsi mandiri berubah, di mana untuk tahun kedua ini kita tetap masih bertahan di mandiri berubah dengan alasan belajar bersama terkait dengan pengembangan daripada kurikulum merdeka. Dengan keputusan kepala sekolah untuk melaksanakan kurikulum merdeka, maka kami sebagai guru harus siap untuk melaksanakan. Akan tetapi tidak semua guru dan warga sekolah mau memahami dan belajar terkait kurikulum merdeka tersebut. Apa yang sudah saya lakukan sedikit kurang diminati oleh kawan-kawan guru lain. Mereka selalu terpaku dengan pemahaman lama. Di situ saya merasa butuh perjuangan yang lebih untuk belajar secara mandiri terlebih dahulu sebelum benar-benar meyakinkan akan kekhasan daripada kurikulum merdeka ini. Dan saya yakin pasti suatu saat semua warga sekolah tempat saya bekerja, terutama guru, akan mengikuti apa yang sudah mulai saya lakukan, yaitu memulai tahap mempelajari dan mempraktekkan dalam kegiatan pembelajaran. Pengalaman saya ditunjuk oleh kepala sekolah sebagai koordinator proyek penguatan profil pelajar Pancasila menambah semangat saya untuk terus belajar dan menggali potensi diri yang ada untuk lebih baik dan memberikan pelayanan terhadap masyarakat khususnya di dunia pendidikan. Tantangan yang saya hadapi, pertama, tidak semua warga sekolah mau memahami atau belajar secara mandiri tentang kurikulum merdeka yang akan diimplementasikan kepada sekolah, terutama proyek penguatan profil pelajar Pancasila dengan tema Suara Demokrasi. Berikutnya harus memberikan pemahaman bahwa pentingnya mengisi setiap catatan dan asesmen siswa dalam proses proyek tersebut. Adapun aksi yang saya lakukan adalah langkah pertama, saya memberikan penguatan kepada kepala sekolah bahwasanya kita pasti bisa untuk mengimplementasikan kurikulum merdeka dengan jalur mandiri berubah. Kemudian meminta waktu dan jadwal dari kepala sekolah untuk mengajak semua guru-guru dan tendik agar bersama-sama mempraktekkan penerapan kurikulum merdeka sesuai dengan kemampuan dan pemahaman masing-masing dengan terus belajar baik secara mandiri maupun secara berkelompok dengan memanfaatkan platform Merdeka Mengajar. Kemudian mempraktekkan ide-ide tersebut dan memodifikasi pembelajaran yang menyenangkan. Semua yang akan dilakukan tidak akan terlepas daripada tujuan pendidikan dan profil pelajar Pancasila sesuai dengan cita-cita Ki Hajar Dewantara, yaitu tidak boleh menghadirkan sebuah paksaan terhadap peserta didik. Kemudian langkah selanjutnya yaitu memberikan pemahaman terhadap siswa dengan kodratnya dan tentang tujuan daripada belajar merdeka, yaitu sebagai pelajar Pancasila, yang semua itu harus melalui proses, walaupun semua tahapan dan proses satu dengan yang lainnya tidak bisa disamakan. Langkah selanjutnya, sementara saya mengadopsi modul dari sekolah lain dan saya modifikasi menyesuaikan dengan karakteristik peserta didik dan juga kondisi lingkungan sekolah kami. Dan selanjutnya bersama dengan pimpinan, wakil bidang kurikulum, ketua proyek, koordinator proyek, fasilitator dan wali kelas, kami menyamakan persepsi dan kami saling bertukar pendapat untuk sampai pada satu tujuan proyek. Saya sampaikan bahwa untuk mengaktualisasikan proyek,
kita harus bermitra dengan pihak luar sekolah, yaitu lembaga terkait dengan tema yang disepakati oleh sekolah. Langkah selanjutnya yaitu saya memohon izin kepada kepala sekolah atau pimpinan untuk mendatangkan pemateri-pemateri sebagai pendukung, yaitu dari Komisi Pemilihan Umum KPU Kabupaten Lampung Timur dan lembaga-lembaga lain seperti organisasi sekitar. Dari dampak yang saya lakukan atau yang kami laksanakan yaitu kami bisa menjalin komunikasi yang baik. Hal yang patut saya banggakan setelah kegiatan proyek tema Suara Demokrasi, saya mendapatkan banyak dukungan dari berbagai pihak, di antaranya dari kepala sekolah, para guru juga wali kelas, serta Komisi Pemilihan Umum KPU dan ormas sekitar sekolah. Bahkan komite sekolah juga mendukung hingga sampai Dinas Kabupaten Lampung Timur. Respon positif tersebut secara pribadi memotivasi diri saya untuk terus berkontribusi terhadap sekolah dan masyarakat di bidang pendidikan. Saya semakin percaya diri untuk memulai hal-hal positif untuk memajukan dunia pendidikan melalui Sekolah Menengah Pertama Swasta Muhammadiyah 1 Sekampung Udik di tempat saya bekerja saat ini. Hasilnya juga membuat saya bangga ketika melihat dan menyaksikan betapa antusiasnya peserta didik mengikuti kegiatan proyek ini. Banyak sekali ide-ide atau gagasan yang mereka tuangkan dalam proses pembelajaran proyek. Bahkan pada aksi nyata, mereka sudah sangat mahir mengemas kegiatan mulai dari tujuan, perencanaan, pembagian tugas, pelaksanaan, hingga evaluasi. Dari ide-ide peserta didik itulah semakin menambah keyakinan saya bahwa setiap anak itu memiliki keunikan dengan karakteristik yang berbeda. Mereka bisa berkolaborasi, menuangkan ide dan gagasan yang sangat luar biasa. Proyek ini dapat menginspirasi peserta didik untuk memberikan kontribusi dan dampak bagi lingkungan sekitarnya. Terlihat ketika peserta didik sangat antusias mengerjakan seluruh rangkaian kegiatan proyek, mulai dari tahap pengenalan, kontekstual aksi dan refleksi. Untuk tema yang pertama Suara Demokrasi, peserta didik sangat terampil berperan sebagai penyelenggara pemilu dan juga sebagai pemilih yang menggunakan hak pilihnya dalam pelaksanaan pemilu. Dan ada hal yang berbeda untuk sekolah kami, yaitu terdapat sidang pleno, sehingga mereka bisa belajar menjadi seorang pimpinan sidang. Ini terbukti bahwa terdapat prinsip-prinsip utama dalam proyek penguatan profil pelajar Pancasila, yaitu bersifat holistik, kontekstual, berpusat pada peserta didik, dan eksploratif. Proyek penguatan profil pelajar Pancasila ini sangat bermanfaat bagi peserta didik, antara lain memperkuat karakter mereka, melatih kemampuan dalam memecahkan sebuah masalah dalam berbagai kondisi, serta memperlihatkan tanggung jawab dan kepedulian terhadap isu di sekitar lingkungan mereka berada. Bahkan hasil laporan proyek mereka nanti akan menjadi salah satu pertimbangan peserta didik untuk pelaksanaan proyek pada sekolah lanjutan, bahkan bisa menjadi pedoman nanti ketika mereka sudah waktunya menjadi penyelenggara pemilu dan terjun langsung ke masyarakat. Intinya adalah dalam melaksanakan suatu program tidak harus sempurna, namun dalam setiap pelaksanaan program ada evaluasi dan refleksi agar bisa melakukan perbaikan di masa yang akan datang.